Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di masa Prapaskah. Dan di masa Prapaskah ini seberapa sering kita merenungkan tentang salib, tentang penyaliban. Hukuman yang pada waktu itu sangat mengerikan dan penderitaannya tiada henti dan hanya akan ada kematian yang menanti di depan. Siapa yang tidak takut dengan kematian? Tentu banyak orang yang takut. Namun bagaimana salib yang menakutkan ini malah menunjukkan harapan bagi orang Kristen. Bapak Saudara, di Lukas 23 ayat 46 versi terjemahan baru 2 dituliskan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan nafas terakhirnya. Bapak Saudara, di atas kayu salib dalam menghadapi penderitaan dan kematiannya, Yesus mengungkapkan sebuah kepercayaan pada tangan Bapa yang di surga dengan yang penuh kasih. Penderitaannya nyata. Ya mungkin juga keraguannya tentang apakah dia telah melakukan kehendak Bapa yang Bapa minta darinya. Tapi di saat itu dia berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Terimalah diriku, terimalah apa yang telah kulakukan, terimalah aku ke dalam tanganmu yang penuh kasih, karena tidak ada lagi yang dapat kuberikan." Sebuah perasaan ingin diterima, ingin dicintai oleh Bapa. Saudara, dalam keseharian kita, mungkin banyak hal yang membuat kita takut. Bisa jadi itu penyakit, masalah rumah tangga, masalah relasi, masalah pelayanan, masalah di kantor, bahkan kematian. Kita juga ragu, kita cemas akan permasalahan hidup kita. Mungkin kita bisa jadi depresi, stres. Kita ingin lari dari lembah itu, tapi kita lupa bahwa di dalam lembah itu pun ada Bapa yang penuh kasih yang bersama dengan kita. Kita dapat mempercayakan segalanya kepada Dia, bahkan kematian sekalipun. Kita memiliki harapan dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang menderita, sedang tidak enak kondisi hidupnya, sangat sakit. Tapi mari kita ingat salib itu. Salib Kristus. Ingatlah bahwa ada harapan yang baik di dalam penderitaan. Kenapa? Karena di dalam penderitaan itu ada Allah yang bersama dengan kita. Ada Allah yang baik yang bersama dengan kita. Dan di dalam penderitaan itu kita dapat mengungkapkan segalanya dengan jujur. Apa yang kita rasakan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita pikirkan kepada Allah Bapa. Dan percaya di dalam penderitaan itu kita dapat semakin merasakan kasih Bapa kepada kita. Jadi di dalam penderitaan, nyatakanlah permohonan kita dalam Tuhan dan percaya pada Tuhan yang penuh kasih dan setia dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Saudara.